Halo, saya Tonan. Saya tuli tapi peduli realita politik. Tonan tidak heran kalau Ketua KPU Hasyim Asyari salah coblos. Karena bukan cuma kali ini, Hasyim kena kasus salah coblos. Konon, lebih dari 5 kali dia salah coblos. Yang dilakukan di berbagai TPS atau TKP. Bukan cuma di hotel. Kasus skandal seks memang aib pribadi. Tapi, skandal seperti itu bisa membuat dia jadi sandera politik. Makanya rakyat curiga. Melihat Ketua KPU suka bikin kebijakan yang tidak wajar. Kebijakan yang menguntungkan penguasa. Sampai berkali-kali kena sanksi oleh Dewan Kehormatan. Mengapa dia nekat membela penguasa? Seberapa parahkah kesalahannya? Sehingga dia jadi sandera politik rezim? Mentang-mentang jadi Ketua KPU. Bisa coblos sana-sini, sesuka ente. Dulu dengan Hasnaini, sekarang dengan CAT. Kasus pertama terjadi 2 tahun yang lalu. Hasyim mengakui berduaan dengan si wanita emas itu. Berduaan menziarahi pantai dan goa di Jogja. Pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2022. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah menjatuhkan sanksi. Pada tanggal 3 April tahun 2023, DKPP memutuskan Hasyim bersalah. Saat itu, Hasyim tidak langsung dipecat. Tetapi mendapat sanksi peringatan keras terakhir. Hasnaini mendalilkan Hasyim melecehkan dirinya dengan iming-iming. Yaitu, bakal meloloskan partainya sebagai peserta pemilu. Ternyata, Partai Republik I tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Sehingga Hasnaini mengungkap dugaan pelecehan seksual itu. Dan membuat aduan di DKPP. Hasnaini juga menuding Hasyim melakukan pelecehan seksual kepadanya. Walaupun tidak bisa membuktikan secara legal. Tapi, Hasnaini mengaku bisa mengungkapkan bentuk tubuh Hasyim. Anunya masuk, kata Hasnaini dalam jumpa pers. Waduh, serius nih? Hasnaini mengaku coblosan dilakukan di banyak TPS. Pertama kali pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mencoblos di ruangan Ketua KPU, kata Hasnaini. Kedua kali pada tanggal 14 Agustus 2022 dini hari. TKP-nya di kantor DPP Partai Republik I. Lalu, pada tanggal 15 Agustus 2022 dini hari di ruangan Ketua KPU lagi. Menurut Hasnaini, itu dilanjutkan pada malam harinya di dalam mobil. Mereka melakukannya dalam perjalanan untuk ritual di Gunung Salak. Hasnaini juga menuduh Hasyim melecehkan dirinya pada 22 Agustus 2022.
Katanya, di Jalan Fatmawati di mobil milik Hasyim. Serta 27 Agustus 2022 di Hotel Borobudur. Lalu tanggal 2 September di Hotel Borobudur lagi. Dari semua tuduhan itu, Hasyim hanya mengakui berduaan ke Jogja. Tapi, saat itu, DKPP tidak memecat Hasyim. Karena tuduhan pelecehan seksual tidak ada alat bukti dan saksi. Tapi, untuk skandal dengan CAT, akhirnya DKPP memecat Hasyim. Karena ada alat bukti dan surat pernyataan bermaterai. Hasyim tidak bisa berkelit lagi. Tapi, tampaknya Hasyim masih tidak tahu malu. Dia malah bersyukur karena dipecat. Alhamdulillah, DKPP membebaskan saya, katanya. Separah itu ternyata ketua KPU kita selama ini. Padahal, sudah dijamin oleh Menteri Agama. Ketua KPU ini banser, aman dunia akhirat. Begitu kata Menteri Agama kepada Jokowi. Rupanya jaminan jalur ormas keagamaan itu tidak ada artinya. Tetap tidak menjamin kredibilitas dan profesionalnya. Bahkan bisa memasang topeng sebagai manusia suci. Dan bisa menceramahi Presiden waktu sholat Idul Adha soal sifat kebinatangan dalam diri manusia yang katanya. Bisa membuat ketidakstabilan hidup. Dan ketidakharmonisan dengan lingkungan. Jangan-jangan, itu adalah pengakuan terbuka dari pendukung rezim? Bagaimana pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar ya.